everyone. In this time, we like to presentation for explaining about our material. It is financial management, and we are from Group 7. My name is Francisca, and my partner, my name is Yuli. My name is M. Safira. What is financial management? Financial management is the operational process of a company that want to accrue and utilize the funds efficiently, which is required for company activities. It is primarily focusing on the efficient management of funds in the enterprise. At its core, financial management is the practice of making a business plan and then ensuring all departments stay on track. So, financial management atau manajemen keuangan itu tuh proses operasional dari suatu perusahaan yang ingin memperoleh dan memanfaatkan dana secara efisien yang untuk keperluan dari perusahaan ini sendiri. And then, who is financial management? So, financial management is someone who oversees the financial health of an organization and help ensuring financial sustainability. They supervise many important functions such as monitoring cash flow, managing expense, processing accurate financial data, and strategizing for profit. Jadi financial manager itu tuh seseorang yang mengawasi kesehatan keuangan organisasi dan membantu memastikan keberlanjutan keuangan. Mereka itu mengawasi banyak fungsi seperti memantau arus kas itu sendiri, kemudian juga mengelola pengeluaran, menghasilkan data keuangan yang akurat, dan menyusun strategi untuk mendapatkan keuntungan. Next. Okay, financial management is refers to finance strategic planning atau perencanaan strategis, kemudian organizing, pengorganisasian, directing, dan ketiga itu adalah control financial business and an organization or institution. Okay, and then objective of financial management is to ensure regular and adequate supply of funds to the concern. Jadi pertama itu memastikan pasokan dana yang teratur dan memadai bagi sebuah organisasi. Yang kedua itu to ensure adequate return to the shareholders. Jadi memastikan pengembalian dana yang memadai kepada para pemegang saham. Yang pada akhirnya itu yang akan bergantung pada kapasitas pendapatan, harga pasar saham, dan harapan bagi pemegang saham. Yang ketiga itu to ensure optimum funds utilization. Yang ketiga itu memastikan penggunaan dana yang secara optimal. Setelah dana itu diperoleh, dana tersebut biasanya digunakan semaksimal mungkin dengan biaya seminimal mungkin. Terus keempat, itu to ensure safety on an investment, memastikan keamanan investasi, di mana dana itu harus diinvestasikan pada usaha-usaha yang tingkat pengembalian dananya itu memadai. Kemudian tuh planning capital structure, healthy and fair capital composition. Ada yang namanya itu merencanakan struktur modal yang sehat, di mana komposisi modal itu harus sehat dan adil sehingga keseimbangan antara utang dan modal itu dapat dipertahankan. And the last one is to maximize profits. And for the next is function of financial management. Yang pertama ada estimation of capital requirements. A finance manager has to make an estimation with regards to capital requirements of the company. Jadi yang pertama tuh ada estimasi kebutuhan modal. Jadi seorang manajer keuangan itu harus membuat estimasi sehubungan dengan kebutuhan modal perusahaan. Nah, hal ini tuh tergantung pada biaya dan juga keuntungan yang diharapkan serta program dan kebijakan masa depan yang menjadi perhatian perusahaan. Terus yang kedua itu determination of capital composition. Jadi once the estimates are made, the capital structure has to be decided. This includes both short-term and long-term analysis. Jadi yang kedua itu ada penentuan komposisi modal. Jadi setelah estimasi dibuat, struktur modal itu harus dirumuskan. Hal ini melibatkan analisis ekuitas utang jangka pendek dan jangka panjang. Yang ketiga ada choice of source of funds. Examples of additional company funds, issuance of shares and debentures, loans to be taken from banks and financial institution loans.
dalam bentuk obligasi. Selanjutnya itu ada investment of funds. Jadi the fund manager should decide to all allocate funds into profitable ventures so that there is security in investment and regular returns are possible. Jadi selanjutnya ada investasi dana. Jadi manajer keuangan itu harus memutuskan untuk mengalokasikan dana ke usaha yang menguntungkan sehingga ada keamanan dalam investasi dan pengembalian yang reguler bisa dilakukan. Selanjutnya ada surplus disposal and profit decisions have to be made by the financial manager. This can be done in two ways: dividend declaration and retained earnings. Selanjutnya itu ada pembuangan surplus. Jadi keputusan terkait laba bersih harus dilakukan oleh manajer keuangan. Nah, ini tuh bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama deklarasi dividen dan ini termasuk mengidentifikasi tingkat dividen dan manfaat lain seperti bonus dana ditahan. Terus volume harus diputuskan dan ini bergantung pada rencana ekspansi, inovasi serta diversifikasi perusahaan. Selanjutnya ada manajemen of cash sama financial controls. Manajemen kas atau manajemen keuangan itu harus membuat keputusan terkait dengan manajemen kas. Uang tunai itu dibutuhkan untuk berbagai keperluan seperti pembayaran gaji karyawan, pembayaran tagihan listrik, air, internet dan sebagainya. Selanjutnya itu kontrol keuangan. Nah, manajer keuangan itu tidak hanya harus merencanakan, mendapatkan dan memanfaatkan dana saja, dia juga harus melakukan kontrol atas keuangan tersebut. Hal ini bisa dilakukan dengan berbagai teknik analisis rasio, perkiraan keuangan, pengendalian biaya dan laba dan lain sebagainya. Next, ini importance of financial management. Ada strategizing, decision making sama controlling. Strategizing to identify what needs to be done financially for the company to achieve its certain and long-term goals. Jadi yang pertama itu menyusun strategi untuk mengidentifikasi apa yang perlu dilakukan secara finansial agar perusahaan itu dapat mencapai tujuan jangka pendek dan juga jangka panjangnya. Yang kedua ada decision making, help business leaders decide how to best to execute plans by providing up-to-date financial reports and data on relevant KPIs. Selanjutnya ada pengambilan keputusan, membantu para pemimpin bisnis itu memutuskan cara terbaik untuk mengeksekusi rencana dengan menyediakan laporan keuangan terkini dan data KPI yang relevan. Controlling, ensure its partner contributes to the vision and operates within budget and align with the strategy. Selanjutnya ada pengendalian. Hal ini untuk memastikan setiap departemen itu berkontribusi pada visi dan beroperasi sesuai anggaran dan selaras dengan strategi. Selanjutnya ada three types of financial management. Ada 3 jenis dari financial management. Pertama itu capital budgeting, relates to identifying what needs to happen financially for the company to achieve its short and long-term goals. Yang pertama itu ada penganggaran modal yang berhubungan dengan mengidentifikasi apa yang perlu dilakukan secara finansial agar perusahaan itu dapat mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjangnya. Selanjutnya ada capital structure, determine how to finance operations and or through if interest rates are low, taking on debt might the best answer. Companies can also seek funding from private equity firms, consider selling assets such as real estate or if possible sell equity. Selanjutnya ada struktur modal. Nah, ini tuh menentukan bagaimana membiayai operasi atau pertumbuhan. Jika suku bunga rendah, mengambil utang mungkin merupakan jawaban terbaik. Perusahaan juga dapat mencari pendanaan dari perusahaan ekuitas swasta, mempertimbangkan untuk menjual aset seperti real estate atau jika memungkinkan tuh menjual ekuitas. Working capital management, making sure there's enough cash on hand for day-to-day operations like paying workers and purchasing raw materials for production. Selanjutnya itu ada manajemen modal kerja. Jadi itu hal ini memastikan ada cukup uang tunai untuk operasional sehari-hari seperti membayar pekerja dan juga membeli bahan baku untuk produksi. Ada scope of financial management. Yang pertama ada planning. The financial manager project how much money the company will need in order service and cope with unexpected event and share that information with business colleagues to maintain positive cash flow, allocate funds to grow or add new product.
Apabila beberapa banyak uang akan dibutuhkan perusahaan dalam melayanan order dan mengatasi kejadian tak terduga, dan berbagai informasi tersebut dengan kolega bisnis untuk mempertahankan arus kas positif, mengalokasikan dana untuk mengembangkan atau menambah produk baru. Yang kedua ada budgeting. The financial manager allocates the company available fund to meet costs such as mortgage or rents, salaries, raw material, employee, and other obligation. Yang juga ada penganggaran. Manajer keuangan mengalokasikan dana perusahaan yang tersedia untuk memenuhi biaya seperti hipotek atau sewa, bahan baku, pelatihan dan pengembangan karyawan serta kewajiban lainnya. Yang ketiga ada managing and assessing line of business. Executive look to the financial manager to assess and provide compensating control for a variety of risks. Yang ini ada mengelola dan menilai risiko. Eksekutif lini bisnis meminta manajer keuangan untuk menilai dan menyediakan kontrol kompensasi berbagai risiko. Yang keempat ada prosedur. The financial manager sets procedure regarding how to finance team will process and distribute financial data like invoice, payment, and reports with security and accuracy. Kemudian ada prosedur. Manajer keuangan menetapkan prosedur tentang bagaimana tim keuangan akan memproses dan mendistribusikan data keuangan, seperti faktur, pembayaran, laporan yang aman dan akurat. Ada elemen of financial management. Yang pertama ada financial planning, a way of calculating the capital required by an organization and equality allocation measures accordingly. Yang pertama ada perencanaan keuangan, cara menghitung modal yang dibutuhkan oleh organisasi dan mengalokasikan sumber daya secara memadai. Yang kedua ada financial control, activity to ensure the business is working to meet its objective. Yang kedua ada pengendalian keuangan, aktivitas penting untuk memastikan bisnis agar berjalan sesuai tujuannya. Yang ketiga ada financial decision making. Once have a proper plan and understanding of all the financial aspect, decision makers should access and decide on funding, resource allocation, profit distribution, and many more. Yang ketiga ada pengambilan keputusan keuangan. Setelah memiliki rencana yang tepat dan pemahaman tentang semua aspek keuangan, pengambilan keputusan harus mengakses dan memutuskan pendanaan, alokasi sumber daya, distribusi keuangan, dan banyak lagi. Kemudian ada contoh dari financial management. Di sini contohnya perusahaan pasta gigi yang ingin memperkenalkan produk. Dia meminta timnya untuk memperkirakan biaya produksi sikat gigi dan manajer keuangan untuk menentukan dari mana uang-uang itu berasal. Misalnya ada meminjam dari bank. Manajer keuangan akan mendapatkan dana tersebut dan mengalokasikan untuk memproduksi sikat gigi secara hemat biaya. Dengan asumsi sikat gigi terjual dengan baik, manajer keuangan akan mengumpulkan data untuk membantu tim manajemen memutuskan apakah menggunakan keuntungan tersebut untuk memproduksi lebih banyak sikat gigi lagi, serta memulai lini obat kumur, membayar dividen kepada pemegang saham, atau melakukan tindakan lain. Dan selama proses tersebut, manajemen keuangan akan memastikan perusahaan memiliki cukup uang tunai untuk membayar pekerjaan baru yang memproduksi sikat gigi. Dia juga akan menganalisis apakah perusahaan membelanjakan dan menghasilkan uang sebanyak yang dia pikirkan saat menganggarkan proyek tersebut. Okay, thank you guys for listening to us. I think that's all from us, and I hope you understand what we are saying or explaining to you. And if you have any question, just write it in the comments. Ya, komen di bawah. And please check this first before you comment or make a question. Oke, terima kasih.
Thank you. Like